Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada suatu ketika, selesai mengajar, Yesus diundang seorang Farisi untuk makan di rumahnya. Maka masuklah Yesus ke rumah itu lalu duduk makan. Tetapi orang Farisi itu heran melihat Yesus tidak mencuci tangan sebelum makan. Lalu Tuhan berkata kepadanya, "Hai orang-orang Farisi, kalian membersihkan cawan dan pinggan bagian luar, tetapi bagian dalam dirimu penuh rampasan dan kejahatan. Hai orang-orang bodoh, bukankah yang menjadikan bagian luar, dialah juga yang akan menjadikan bagian dalam? Maka berikanlah isinya sebagai sedekah, dan semuanya akan menjadi bersih bagimu." Demikianlah sabda Tuhan. Saudari-saudara, selamat pagi berkah dalam. Suatu ketika ada umat yang bertanya, Romo dalam doa rosario itu berapa kali membuat tanda salib? Awal sebelum dimulai rosario dan penutup setelah selesai rosario. Kalau ada yang membuat tanda salib di selang-selang, di sela-sela doa-doa yang lain, bagaimana? Hal yang sama juga ditanyakan tidak hanya rosario tetapi misa. Berapa banyak membuat tanda salib selama misa? Kalau misa jelas, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus itu ada di bagian awal dan akhir. Meskipun di bagian-bagian sela-sela yang lain, beberapa kali imam juga membuat tanda salib. Kadang-kala juga umat ikut membuat tanda salib. Ya. Apalagi kalau ada arah-arahan persembahan itu kan diberkati. Lalu umat juga membuat tanda salib. Ini kan pertanyaan-pertanyaan yang sangat lumrah. Lalu ada yang bisa menjawab, dan jawaban saya begini, semua betul, semua benar. Yang tidak benar adalah karena pertanyaan-pertanyaan itu timbullah perdebatan, percekcokan, dan paguyuban bubar. Itu yang tidak benar. Karena apa? Itu tadi yang tampak secara lahiriah. Itu tadi yang tampak bisa dilihat dari mata. Kendati pun membuat tanda salib yang singkat, artinya sesuai dengan yang terjadi dalam perayaan Ekaristi. Tapi kalau hatinya porak-poranda, penuh kejahatan, itu juga tidak benar. Demikian juga siapa tahu yang sering membuat tanda salib sepanjang misa, mbok menawa loro diperiksake. Karena saya juga pernah naik bis umum, sepanjang saya duduk berseberangan kursi dengan dia, hampir sering membuat tanda salib. Batin saya, iki batin tak apa piye ya? Apa yang kita dengar dalam bacaan Injil hari ini mengingatkan kita semua. Ketika Yesus dikritik oleh orang-orang Farisi, mengapa kamu tidak mencuci tangan sebelum makan? Pertanyaan atau kritikan orang-orang Farisi itu dibalik oleh Yesus. Yang penting itu bagian dalam, bukan bagian luar. Karena yang dalam itu seringkali timbul kefasikan, timbul kejahatan. Dan tadi Paulus menulis surat kepada jemaat di Roma begini, sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah ataupun mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Jadi pengetahuan tentang Allah tidak serentak membuat orang memuliakan Allah dan mengenali kehendak-kehendaknya. Bahkan kadang sok tahu tentang Allah karena melihat YouTube, karena membaca atau menikmati perdebatan dalam apologia. Tetapi pengetahuan itu tidak serentak turun dari hati
sehingga membuatnya mampu memuliakan Allah dengan kebesaran hati. Maka tataran batin oleh Yesus jauh lebih penting daripada tataran luar. Moga-moga sabda-sabda Tuhan hari ini mengingatkan kita akan hal itu. Kita hening sejenak. Dimuliakanlah Yesus yang dulu hidup, sekarang dan selama-lamanya. Amin.